Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu kuasa firman-Mu melawat setiap kami, dan biarlah hidup kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami tetap ada di dalam on the track-nya Tuhan dan mengalami berkat-berkat maksimal yang Tuhan telah siapkan bagi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4 berkata, "Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Saudaraku, usia 60 tahun seringkali dianggap orang sebagai usia paripurna. Orang di usia ini biasanya dianggap sebagai orang yang tidak lagi produktif, tidak lagi bisa menghasilkan sesuatu, dan dianggap sebagai masa-masa penantian sebelum meninggal. Namun jika kita berkajang kepada firman Tuhan yang baru saja kita baca, pendapat itu tentu tidaklah benar. Sebab firman Tuhan tadi berkata bahwa Tuhan akan menyertai anak-anaknya sampai pada masa tuanya. Bahkan pada masa tuanya ia tetap berbuah dan menghasilkan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu artinya bagi orang-orang percaya penyertaan Tuhan itu tidak ada habisnya, tidak ada masa pensiunnya, saudaraku. Karena itu bila saat ini usia kita mungkin dapat dikatakan menjelang senja dan lain sebagainya, jangan putus asa dan jangan berpikir bahwa Anda tidak lagi berguna. Karena saya percaya di dalam Tuhan, siapapun kita tetap bisa produktif bahkan sampai akhir hidup kita. Seperti yang dialami oleh nenek yang bernama Mary Ho. Gitaris umur 81 tahun asal Singapura ini menjadi sensasi di media sosial. Mengapa? Karena di usianya yang sudah senja, dia tampil memainkan gitar ngerok di parade Hari Nasional Singapura. Luar biasanya, Nenek Ho baru belajar bermain gitar saat usianya 60 tahun. Ia melakukan itu karena sejak kecil sebenarnya dia bermimpi menjadi seorang pemain gitar, namun tidak terlaksana karena sesuatu dan lain hal, dan baru bisa serius menekuni permainan gitar saat usianya 60 tahun. Nenek Ho ini awalnya ia juga belajar akustik sendirian. Dia mempelajari buku-buku dan cara berlatih gitar. Namun karena berlatih gitar sendirian tidaklah mudah, akhirnya Nenek Ho memutuskan untuk mencari pengajar yang profesional. Namun tanggapan sang guru les itu sungguh mengejutkan tentunya. Ia berkata, "Saya belum pernah mengajar seseorang setua Anda. Apakah mungkin Anda bisa belajar dengan maksimal?" Tetapi karena Nenek Ho memiliki semangat yang luar biasa, akhirnya pelatih gitar itu pun melatihnya dengan sangat baik, dan hasilnya luar biasa. Sebab meski awalnya ia tidak tahu cara bermain gitar, tetapi nenek itu tidak pernah menyerah. Ia berlatih 3 jam setiap hari. Bahkan ia mengoleksi 20 gitar. Ia mulai merekam album-album musik Latin dan mulai mengisi pertunjukan-pertunjukan amal, dan pada akhirnya sungguh di usianya yang 80 tahun ia menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, ada banyak orang berpikir bahwa usia dapat membatasi kita untuk meraih mimpi-mimpi kita. Tetapi kisah dari Nenek Mary Ho itu mengajarkan kita bahwa usia bukanlah batasan untuk meraih mimpi. Sebab kesuksesan seseorang tidak ditentukan oleh berapa lama ia hidup di dunia ini, tetapi bagaimana ia menjalaninya. Oleh sebab itu, saudaraku, bagi Anda yang sudah berlanjut usia, mungkin karena kelemahan fisik, ya kita mengalami tantangan yang tidak mudah. Namun seperti Nenek Ho ini, mari kita tetap belajar berkreasi dan bahkan bisa melakukan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Meskipun fisik dan umur sudah tua,
tetapi kita harus tetap memiliki jiwa yang selalu muda, jiwa yang selalu memiliki semangat yang luar biasa untuk berkarya dan berkarir. Sebab kita percaya bahwa Tuhan sanggup memunculkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri kita justru ketika kita ada di dalam masa-masa yang tua. Lihatlah beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan justru di usia tuanya. Abraham misalnya, atau Musa, atau tokoh-tokoh yang lain. Artinya apa saudaraku? Tidak ada batasan usia untuk kita tetap berkarya, untuk kita dapat melayani Tuhan dan dipakai menjadi alat di tangannya. Lewat renungan firman Tuhan di atas saudaraku, mari jangan takut memasuki dan menjalani masa tua. Fakta menunjukkan seberapa aktif kita mengasah daya intelektual kita, memelihara kesehatan, menjaga pikiran positif, dan berhikmat dalam menjalani hidup ini akan menentukan apakah masa tua kita akan menjadi masa di mana kita hanya menyusahkan orang lain atau kita tetap bisa menjadi berkat dan bahkan menginspirasi orang-orang di sekitar kita. Semua dimulai dari sikap kita, semua dimulai dari cara pandang kita. Kita harus ingat bahwa Tuhan pun pada kenyataannya seringkali memakai para orang-orang tua untuk melakukan hal-hal yang besar. Mari asahlah diri Anda, tetaplah berkreasi dan lakukan bagian-bagian Anda. Saya percaya Anda akan tetap produktif sekalipun di masa yang sudah tua. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu. Sampai hari ini, bahkan di masa tua kami tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bantu kami untuk tetap survive, bantu kami untuk tetap berkreatif, agar di masa tua kami mengisinya dengan hal-hal yang berguna, hal-hal yang memberi dampak. Berkat-Mu turun atas kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini, sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.